Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizratun, stampu A11120033. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dua materi. Materi yang pertama mengenai alam pikir manusia dan perkembangannya, dan materi yang kedua susunan anggota tata surya. Hakikat manusia. Manusia dengan kemampuan berpikir dan bernalar dengan akal serta nuraninya memungkinkan untuk selalu berbuat yang lebih baik dan bijaksana untuk dirinya maupun lingkungannya. Rasa ingin tahu. Manusia mempunyai rasa ingin tahu tentang benda-benda di sekelilingnya, alam sekitarnya, angkasa luar, bahkan tentang dirinya sendiri. Rasa ingin tahu seperti itu tidak dimiliki oleh makhluk lain. Jelas kiranya bahwa rasa ingin tahu itu tidak dimiliki oleh benda-benda tak hidup seperti batu, tanah, api, angin, dan sebagainya. Air dan udara memang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, namun gerakannya itu bukan atas kehendaknya, tapi sekedar akibat dari pengaruh alamiah yang bersifat kekal. Perkembangan alam pikir manusia dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perkembangan fisik manusia, dan yang kedua, perkembangan sikap dan pikiran manusia. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain. Perkembangan sifat dan pikiran manusia. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling sempurna dalam persaingan hidup di muka bumi ini. Meski banyak keterbatasan fisik seperti diantaranya ukuran, kekuatan, kecepatan, dan panca indera. Keberhasilan tersebut disebabkan karena manusia memiliki akal yang lebih baik daripada makhluk lainnya, yang memungkinkan manusia lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Karena itu, alam pikir manusia dapat berkembang dengan kemampuan berpikir dan bernalar manusia, akal serta nuraninya. Tahap perkembangan alam pikir manusia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mitos. Pada tahap ini terjadi karena keterbatasan manusia dalam pengamatan, peralatan, dan cara berpikir pada saat itu. Yang kedua, penalaran deduktif. Tahap rasionalisme ialah aliran pemahaman untuk pemecahan masalah menggunakan rasio atau daya nalar dalam upaya memperoleh pengetahuan yang benar. Yang ketiga, penalaran induktif. Tahap penalaran induktif ini suatu cara berpikir untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Empirisme ialah pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman konkret. Dan yang keempat, metode keilmuan merupakan perpaduan antara penalaran deduktif dan penalaran induktif. Selanjutnya kita ke materi yang kedua mengenai susunan anggota tata surya yang terdiri dari 6 bagian, antara lain matahari, planet-planet, satelit, asteroid, komet, dan meteoroid. Matahari adalah bintang paling besar dan menjadi pusat tata surya. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Cahaya planet merupakan pantulan dari cahaya matahari. Kedudukan planet-planet dengan bintang-bintang tidak tetap. Setiap planet mempunyai periode rotasi dan revolusi yang berbeda-beda. Satelit adalah benda langit yang sifatnya
mirip planet namun mengelilingi planet. Contohnya seperti satelit alam, bumi adalah bulan. Tumbukan meteor pada permukaan satelit, planet, gas dapat menghasilkan cincin atau busur yang mengelilingi planet. Asteroid yaitu batuan besar yang melayang di angkasa. Asteroid merupakan bahan baku planet yang gagal menyatu sehingga tetap menjadi batuan yang tercerai-berai. Komet, berdasarkan bentuk panjang lintasannya, komet dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, komet berekor panjang dan komet berekor pendek. Dan yang terakhir, meteoroid, di mana meteoroid adalah batuan-batuan kecil yang terlontar dari tumbukan yang disebabkan objek lebih besar. Bila batuan ini memasuki atmosfer bumi, ia akan terbakar, dan kita menyebutnya meteor. Gerak bumi dibagi menjadi dua, yang mana terdiri dari rotasi bumi dan revolusi bumi. Rotasi bumi adalah aktivitas atau kegiatan berputar pada porosnya dan menyebabkan berbagai fenomena alami yang dirasakan penghuni bumi. Yang mana fenomena alami akibat terjadinya rotasi bumi seperti terjadinya siang dan malam, gerakan semu matahari, adanya perbedaan dan zonasi waktu, dan yang terakhir, revolusi bumi. Selain berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Gerakan bumi mengelilingi matahari disebut dengan revolusi bumi. Untuk satu kali revolusi bumi membutuhkan waktu 1 tahun 365 per hari. Revolusi bumi membawa beberapa pengaruh terhadap bumi, diantaranya adalah seperti pergantian musim dan gerak semu tahunan matahari. Pengaruh gerakan bumi dan bulan. Yang pertama, gerhana bulan. Gerhana bulan yaitu peristiwa terhalangnya cahaya matahari yang menuju ke bulan oleh bumi. Peristiwa ini mengakibatkan bulan menjadi gelap karena tidak ada cahaya matahari yang dipantulkan. Gerhana bulan terjadi jika posisi matahari, bumi dan bulan dalam satu garis lurus. Posisi bumi terletak di antara matahari dan bulan. Yang kedua, gerhana matahari. Gerhana matahari yaitu peristiwa tertutupnya matahari oleh bulan yang mengakibatkan terhalangnya cahaya matahari untuk sampai ke bumi. Gerhana matahari akan terjadi jika matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Pada saat gerhana matahari, bulan terletak di antara matahari dan bumi. Gerhana matahari ada 3 macam, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Hakikat manusia. Manusia dengan kemampuan berpikir dan bernalar dengan akal serta nuraninya memungkinkan untuk selalu berbuat yang lebih baik dan bijaksana untuk dirinya maupun lingkungannya. Rotasi bumi adalah aktivitas atau kegiatan berputar pada porosnya dan menyebabkan berbagai fenomena alami yang dirasakan penghuni bumi. Yang mana fenomena alami akibat terjadinya rotasi bumi seperti terjadinya siang dan malam, gerakan semu matahari, adanya perbedaan dan zonasi waktu, dan yang terakhir, matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi pada saat bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Pada kedudukan ini, panjang kerucut umrah tidak cukup menutupi bumi, tetapi perpanjangan umrah bulan yang menutupi bumi. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.